Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Dimas Suyarmiarta F121-22003 ingin menjelaskan mengenai sistem petroleum elemen kunci hidrokarbon pada mata kuliah geologi minyak dan gas bumi. Berikut adalah proses pembentukan hidrokarbon. Yang pertama itu adalah akumulasi organik, yang dimana sisa-sisa organisme laut terkumpul di dasar laut. Yang kedua itu adalah penguburan. Sisa-sisa tersebut terkubur oleh sedimen, meningkatkan tekanan dan suhu. Yang ketiga adalah kematangan, yang dimana sisa organik terurai menjadi hidrokarbon di bawah kondisi tertentu. Yang keempat ada migrasi hidrokarbon, yang dimana bergerak melalui batuan poros ke tempat yang terperangkap. Yang kelima ada akumulasi hidrokarbon, berkumpul di reservoir yang terhalang oleh batuan penutup. Yang keenam ada eksplorasi dan produksi. Reservoir ini dieksplorasi dan diekstraksi untuk mendapatkan minyak dan gas bumi atau biasa dibilang pengeboran. Batuan induk atau source rock yang bisa dilihat pada gambar di samping adalah jenis batuan yang kaya akan material organik dan berfungsi sebagai sumber daya utama hidrokarbon. Yang paling pertama ada definisi batuan yang mengandung banyak sisa-sisa organik yang berpotensi membentuk hidrokarbon seperti batuan induk yang berjenis serpi dan batuan karbonat. Serpi batuan sedimen yang sering mengandung korogen, bahan organik yang dapat terurai menjadi minyak dan gas. Yang kedua ada batuan karbonat. Batuan yang terbentuk dari endapan kalsium karbonat juga dapat menyimpan materi organik. Proses maturasi kerogen. Sisa organik di dalam batuan mengalami proses pemanasan dan peningkatan tekanan, mengubah korogen menjadi hidrokarbon seperti minyak dan gas. Migrasi hidrokarbon adalah proses pergerakan hidrokarbon dari tempat asalnya ke lokasi akumulasi. Ada terbagi menjadi dua, migrasi primer dan migrasi sekunder. Saya menjelaskan dari migrasi primer. Definisinya pergerakan hidrokarbon dari batuan induk atau source rock ke batuan pembawa seperti reservoir rock. Terjadinya akibat ada tekanan yang dihasilkan dari maturasi kerogen, menyebabkan hidrokarbon bergerak melalui celah dan pori-pori dalam batuan. Yang kedua ada migrasi sekunder, pergerakan hidrokarbon dalam batuan pembawa setelah mereka mencapai reservoir. Proses hidrokarbon dapat bergerak lebih jauh ke lokasi yang lebih menguntungkan untuk akumulasi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tekanan dan perbedaan densitas. Ya, bisa dilihat mengenai reservoir. Reservoir adalah formasi geologi yang menyimpan hidrokarbon seperti minyak dan gas yang dapat dieksplorasi dan diekstrasi. Batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang cukup untuk menyimpan dan memungkinkan pergerakan hidrokarbon yang berkarakteristik porositas. Kemampuan batuan yang menyimpan fluida diukur dari volume ruang dan pori batuan. Sedangkan permeabilitas kemampuan batuan untuk memungkinkan fluida mengalir melalui pori-pori. Jenis batuan umumnya terdiri dari batuan sedimen seperti serpi, sandstone, dan batuan karbonat. Reservoir berperan penting dalam industri minyak dan gas karena menjadi tempat akumulasi hidrokarbon yang dapat diekstraksi untuk digunakan. Penyegel atau seal adalah lapisan batuan yang berfungsi untuk menghalangi pergerakan hidrokarbon ke permukaan sehingga menjaga akumulasi hidrokarbon dalam reservoir. Batuan yang memiliki permeabilitas sangat rendah mencegah hidrokarbon melarikan diri dari reservoir. Seperti karakteristik komposisi sering terdiri dari batuan seperti serpi atau batuan karbonat yang padat. Fungsi menyediakan penghalang yang efektif, memungkinkan hidrokarbon terperangkap di bawahnya. Penyegel sangat penting dalam sistem petroleum karena mempertahankan cadangan hidrokarbon yang dapat diekstraksi. Tanpa penyegel, hidrokarbon akan mudah bocor dan naik ke permukaan. Trap atau jebakan adalah struktur geologi yang berfungsi untuk menjebak hidrokarbon agar tidak dapat melarikan diri dari reservoir. Trap adalah proses konfigurasi geologi yang menciptakan ruang tertutup di mana hidrokarbon dapat terakumulasi. Struktural terbentuk akibat perubahan bentuk aliran seperti lipatan atau patahan. Stratigrafi terbentuk dari perubahan lapisan batuan yang menyebabkan akumulasi hidrokarbon seperti pergeseran dari batuan permeabel ke batuan tidak permeabel, berfungsi untuk menghalangi pergerakan hidrokarbon ke permukaan, memungkinkan akumulasi dalam reservoir yang terdapat dieksplorasi dan diekstraksi.
Nah, adapun 6 struktur trap. Yang pertama ada anticline, shutdown, fault, ref, unconformity, dan pitch out. Anticline adalah puncak yang membentuk seperti cekungan, yang dimana jebakan itu masuk di antara puncak, yang dimana terbentuk karena adanya struktural. Sedangkan shutdown itu adalah batuan pasir atau batuan yang mengandung garam yang menerobos naik ke atas di antara lapisan-lapisan. Sedangkan fault adalah patahan yang dimana membentuk sudut. Seperti yang di bawah teman-teman lihat, ada pitch out yang dimana lapisan ini semakin ke ujung semakin menipis, yang kita tahu seperti penjelasan di gambar. Sedangkan unconformity adalah ketidakselarasan di mana lapisan tersebut tidak menerus. Sedangkan flap adalah lapisan yang dimana sudutnya membentuk ujungnya membentuk sudut, yang seperti di gambar, dan ada bagian-bagian yang hilang dari penjelasan ref tersebut. Adalah proses pada sistem petroleum memakan waktu, yang dimana pembentukan minyak dan gas bumi. Dari mana minyak dan gas bumi ini berasal? Dari tempat yang terdapat senyawa organik. Waktu, faktor kritis sistem petroleum, yang dimana membutuhkan waktu jutaan tahun untuk membentuk satu barbel minyak bumi, namun hanya utuh beberapa detik untuk membakarnya. Yang dimana dilihat di gambar di samping, pada waktu proses pembentukan minyak dan gas bumi hanya memakan waktu yang banyak seperti bertahun-tahun. Tetapi untuk menghabiskan dan mengkonsumsi minyak dan gas bumi, kita sebagai manusia hanya menggunakan dia beberapa detik. Sedangkan melalui waktu yang digunakan untuk menampung minyak dan gas bumi itu dapat berjuta-juta tahun. Ya, analisis sistem petroleum menggunakan metode geofisika, geokimia, dan datanya itu yang dihasilkan adalah data seismik, sumur atau sampel batuan, yang menghasilkan hasil pemodelan sistem petroleum. Pada gambar di atas atau di samping saya, melihat dari data seismik adalah konfigurasi terdapatnya penurunan cekungan pada data seismik yang dihasilkan dari metode geofisika. Data ini bisa menjelaskan bawah permukaan pada metode geofisika atau yang biasa dilihat pakai geolistrik, alat yang digunakan. Ya, baik, tidak luput dari sistem petroleum, adapun faktor risiko yang terdapat pada pengeboran minyak dan gas bumi. Yang pertama itu adalah kegagalan elemen sistem, yang dimana kita tahu biasa cadangan atau pada proses pengeboran itu terdapat hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi kegagalan. Contohnya itu ada migrasi gagal, penyebab bocor atau penyegelan yang bocor sampai hidrokarbon atau gas itu menembus ke atas reservoir. Mitigasi, analisis risiko, perencanaan yang matang biar tidak ada faktor-faktor yang terjadi atau hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Dalam sistem petroleum, ada pun beberapa studi kasus. Yang pertama itu adalah lapangan minyak spesifik. Yang kedua itu adalah analisis elemen sistem petroleum di lapangan. Yang ketiga adalah pelajaran yang menghasilkan keberhasilan dan pasti ada tantangan. Tak luput dari sistem petroleum pasti ada namanya teknologi atau alat-alat dan bahan yang digunakan seperti permodelan seismik, 3D, permodelan geokimia yang bermanfaat itu untuk akurasi, efisiensi eksplorasi yang bisa digambarkan pada permodelan teknologi menggunakan software yang sangat spesifik untuk mata kuliah atau eksplorasi minyak dan gas bumi. Adapun tantangan dan peluang dalam proses sistem petroleum ini, adapun tantangan itu kompleksitas geologi dan lingkungan, peluangnya teknologi baru dan cadangan baru yang bisa dihasilkan dari eksplorasi tersebut. Pasti ada peluang dan tantangan. Geokimia petroleum, yang dimana berdefinisikan studi komposisi kimia hidrokarbon, mengaplikasikan identifikasi batuan induk, korelasi minyak, dan maturasi, metode analisis TOC dan pirolisis, biomarker, yang
datanya akan seperti pada tampilan gambar di samping ini, yang menjelaskan bahwa tentang komposisi kimia mengenai hidrokarbon dan identifikasi batuan induk atau source rock. Ya, seperti inilah contoh-contoh pemodelan sistem petroleum yang bertujuan untuk simulasi proses pembentukan hidrokarbon, input data geologi, geofisika, dan geokimia, dan beberapa software yang digunakan seperti Petromop, Basinmop. Dan ini seperti contoh ini model-model yang ada beberapa seperti anomali-anomali, perbedaan-perbedaan yang tergambar di gambar. Aspek lingkungan juga dan keberlanjutan tidak luput dari sistem petroleum atau pengeboran. Dampak eksplorasi juga terdapat emisi gas rumah kaca, pencemaran air, dan itu mengakibatkan untuk keresahan pada lingkungan dan masyarakat sekitar lokasi pertambangan. Teknologi bersih ada CCC, EOR, dan CO2. Energi terbarukan seperti diversifikasi portofolio energi, yang dimana bisa kita lihat ada beberapa gambar yang menjelaskan mengenai aspek-aspek di atas. Kesimpulan, sistem petroleum merupakan fondasi utama dalam eksplorasi hidrokarbon. Pemahaman dan mendalami terdapat elemen-elemennya. Batuan induk, migrasi, reservoir, penyegel, dan perangkap sangat penting untuk keberhasilan dan penemuan dan produksi minyak dan gas bumi. Sekian dari saya, Dimas Duyarmiarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.